Apa yang muncul di pikiran waktu disebut kata Papua? Terumbu karang, hutan, masyarakat adat, atau konflik-konfliknya? Ya, pulau sejuta cerita ini ternyata baru resmi gabung Indonesia di tahun 60-an. Tapi ayo berandai-andai, apa jadinya jika Papua nggak pernah gabung Indonesia? Hal pertama yang kejadian mungkin adalah ranking Indonesia di rapot dunia ini bakal turun jauh. Soalnya separuh dari keanekaragaman hewan dan tumbuhan Indonesia ada di Papua. Hutan Indonesia juga berkurang drastis karena hampir sepertiganya ada di Papua. Papua juga jadi rumah buat banyak situs tambang yang jadi sumber pemasukan negara. Dari satu perusahaan aja, Papua bisa nyumbang salah satu pendapatan dalam negeri paling besar, yang kalau hilang bisa bikin pemerintah kewalahan cari duit. Tapi di sisi lain kalau nggak gabung, mungkin tanah Papua juga nggak banyak dihiasi tumpah darah. Ya, dari tahun ke tahun, kekerasan di sana terlihat nggak kunjung berhenti. Oke, tapi gimana awalnya Papua bisa jadi bagian dari Indonesia? Simpelnya gini, setelah ratusan tahun ditandain sama banyak penjajah, wilayah Papua kebagi jadi 3. Pas Indonesia merdeka pun, para pemimpin kita nggak satu suara soal gabung atau enggaknya wilayah ini. Beberapa ahli sejarah bilang kalau presiden pertama kita punya ambisi buat nguasain sumber daya penting di sana. Ini juga yang dilihat sama para ilmuwan Belanda, bahwa ada potensi tambang yang sekarang jadi salah satu sumber cadangan emas dan tembaga terbesar di dunia. Perebutan atas Pulau Papua pun dimulai. Soekarno dibantu sama negara tirai besi, melancarkan operasi militer ke sana dengan 3 misi penting. Ngelihat peran Uni Soviet, Amerika panik dan ikut campur ngebantu Indonesia nego sama Belanda. Dibikinlah sebuah perjanjian dan Papua diserahin ke Indonesia gitu aja. Setelahnya, rakyat Papua diberikan kesempatan memilih nasibnya. Inilah Pepera. Masalahnya, para ahli nemuin kalau ternyata rakyat Papua sempat diiming-imingin hadiah. Mereka bahkan dipilah buat mastiin yang ikut milih cuma segelintir orang pro-Indonesia. Alhasil, meski banyak yang gak suka, Papua resmi jadi bagian dari Indonesia. Luka yang mendalam bikin banyak kelompok pemberontak muncul, memperkuat prasangka buruk bahwa mereka orang-orang berbahaya. Tembakan dan teriakan mengisi langit malam dan orang-orang kabur dari rumah. Seiring lari ke pelabuhan, terlihat sebagian orang dikumpulin berlutut. Ada yang kakinya berdarah karena tembakan, ada yang komat kamit minta ampunan, tapi banyak dari mereka hanya berujung jadi mayat. Ini adalah tragedi biak berdarah. Contoh bagian dari lebih dari 15 operasi militer yang udah dijalanin pemerintah Indonesia di Papua. Nggak cuma itu, sejak bergabung, pemerintah juga buka jalan buat berbagai perusahaan menjamur di Papua. Lama-kelamaan mereka butuh lebih banyak lahan dan ngambil daerah milik masyarakat adat. Jutaan hektar hutan dibabat habis dan masih berlanjut sampai sekarang. Kegiatan ini nggak jarang nelen banyak korban. Ada yang meninggal, trauma, bahkan hidup sebagai korban pemerkosaan. Papua bukan cuma hewan, tumbuhan, tambang, dan senapan, tapi juga rumah buat orang yang udah tinggal ribuan tahun lamanya. Di balik deretan pergolakannya ada rasa keadilan dan harga diri yang terus dikesampingkan. Mungkin ini saatnya kita bertanya, kapan Papua berhenti dieksploitasi saudaranya sendiri? Dan seperti biasa, terima kasih.